Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dani Kasyaf di dalam channel Ruang Batin. Tidak lupa buat semua semua sahabat YouTube, sahabat YouTuber, sahabat Ruang Batin, saya ucapkan salam santun untuk semua semua sahabat tanpa terkecuali tanpa terkecuali dimanapun kalian semua berada. Tetap saya akan selalu mendoakan buat semua buat semua sahabat-sahabat YouTube ataupun YouTuber, juga sahabat Ruang Batin. Saya akan selalu mendoakan semoga rezekinya tetap diberi kelancaran, tetap diberi kesehatan, apapun suatu permasalahan kita akan dimudahkan baik itu permasalahan yang samar maupun permasalahan yang nyata Mugi-mugi ataupun semoga kita semua diberi kelancaran diberi kelancaran sama Sang Maha Pencipta sama Sang Maha Kuasa. Oke, kali ini saya akan memberi wedaran lagi sobat memberi wedaran tentang apa itu khodam pendamping apa itu yang dimaksud dengan khodam pendamping Oke, tidak lama-lama langsung saja masuk sobat yang saya ketahui selama saya belajar di dunia kesespiritualan, yang dinamakan khodam pendamping itu adalah suatu sosok suatu sosok makhluk astral dari bangsa astral, bisa dibilang itu jin, pokoknya yang lain-lain suatu sosok bangsa astral yang mendampingi kita yang berada di dekat kita dan mau mendampingi sobat Nah, itu yang dimaksud dengan namanya suatu khodam pendamping Nah, di sini ada dua, tetap ada dua yang namanya jenis khodam khodam pendamping Maksud saya dalam hal ini kenapa saya menyebutkan ada dua jenis khodam pendamping Yang pertama yang dimaksud khodam pendamping itu suatu datangnya khodam sekali lagi suatu datangnya khodam yang merasa si makhluk ini terpanggil yang merasa terpanggil oleh suatu lelaku khusus tetap lelaku khusus, tirakat khusus, seperti itulah yang akan bisa memanggil mereka dengan suatu amalan-amalan yang kita baca ataupun mantra-mantra bisa yang kita baca itu akan bisa memanggil mereka menarik mereka yang akan mau mendekat ke kita Nah, seperti itu sobat Nah, intinya di situ itu yang saya maksud khodam pendamping itu yang pertama sobat terus yang kedua yang dimaksud dengan khodam pendamping itu bukan berarti kita harus melakukan suatu perjalanan spiritual ataupun yang saya katakan tadi seperti yang pertama, bukan seperti itu bisa saja yang namanya khodam pendamping itu mengikuti kita secara tiba-tiba sobat mungkin bisa dikatakan pas kalau kita kemana dan di situ di tempat-tempat situ ada suatu makhluk makhluk astral, entah itu baik entah itu negatif, entah itu positif, yang ikut yang mengikuti kita, bukan ikut tetapi mereka mengikuti kita mengikuti kita. Beda kalau kita istilahnya melakukan suatu perjalanan khusus yang seperti tadi itu mungkin bisa dikatakan dia ikut ikut kita, tetapi kalau kita secara tidak sengaja tanpa melakukan sebuah ritual-ritual ataupun perjalanan khusus, itu bisa dibilang mereka mengikuti kita. Mengikuti kita. Kalau kita menyingkapi entah itu masalah khodamnya itu negatif atau positif, kita tinggal nantinya akan tahu sendiri seperti apa perjalanan kita seperti itu Oke,
saya akan masuk ke dalam pembahasan kedua ya. Intinya itu tanpa kita menjalani lelaku pun kita bisa mempunyai khodam ya. Bisa dikatakan apa? Juga yang namanya istilahnya itu khodam pendamping dari leluhur kita ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa dikatakan dari leluhur-leluhur kita, entah itu kita dulu punya mbah ataupun punya istilahnya kakek, punya nenek yang dulunya itu pernah mendalami suatu kespiritualan dan khodamnya itu ngikut ya, mengikuti kita ya, mengikuti kita, dianggap kita ini kan dulu sebagai cucu-cucu mereka. Jadi sang sang khodam ya yang dulunya menjaga leluhur kita itu akan mengikuti kita. Nah, itu bisa dikatakan dengan istilahnya itu tanpa melakukan suatu perjalanan spiritual supranatural khusus, kita pun juga bisa diikuti yang namanya ataupun memiliki yang namanya itu khodam pendamping ya, seperti itu ya. Cuman sekali lagi tetap ya, apapun itu makhluknya ya, semuanya itu kan kita ya yang harus yang harus menyetir ya, jangan sampai kita yang disetir oleh bangsa-bangsa mereka ya, biarpun itu istilahnya itu khodamnya baik pun sekalipun ya, tetap kita yang harus mengendalikan mereka ya sobat ya, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh mereka-mereka ya sobat ya. Tentunya seperti itu ya, karena apa sih, karena manusia ini kan istilahnya itu yang dimaksud derajat kita itu lebih, bisa dikatakan lebih tinggi lah dari bangsa mereka-mereka ya, seperti itu. Jadi kita sekali lagi jangan sampai kita yang dipengaruhi ataupun kita yang dikendalikan oleh suatu bangsa-bangsa astral tersebut ya. Seperti itu ya. Jikapun para semua ya, para pelaku spiritual, para pelaku supranatural, dan mungkin pasti jelas saya meyakini pasti mereka-mereka itu jelas mempunyai suatu yang namanya khodam pendamping ya sobat ya. Seperti itu kira-kira ya. Bukan berarti yang awam yang tidak melakukan suatu bidang kespiritualan khusus itu tidak mempunyai khodam pendamping ya, bukan seperti itu ya sobat ya. Tetapi yang saya katakan tadi bisa ya, bisa kita itu pas berjalan di mana ada suatu makhluk astral yang mengikuti kita, akhirnya bersahabat dengan kita, dan ya itu tadi mereka ikut ke dalam kita, istilahnya membantu dalam kesulitan-kesulitan yang menimpa kita, seperti itu ya. Bisa juga dari leluhur-leluhur kita yang tadi sudah saya bahas barusan ya, mereka mengikuti kita, si makhluk astral tadi ya, untuk istilahnya itu menjaga kita ya, dianggap kita ini sebagai tuan mereka gitu, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi mungkin bisa ditangkap ya, itulah sekedar secara singkat pemahaman tentang apa itu yang namanya khodam pendamping ya. Berarti kesimpulannya, yang dimaksud dengan khodam pendamping itu ya sobat ya, ada dua ya. Kalau saya pernah mempelajari itu ada dua ya, yaitu tadi khodam pendamping yang dihasilkan ya, atau yang didatangkan dari suatu tirakat-tirakat khusus atau perjalanan spiritualis yang khusus, mereka akan bisa hadir. Dan yang satunya lagi biasa ya, tanpa kita melakukan ataupun melakukan ritual ataupun yang macam-macamnya, kita ini biasa, cuman kita merasa diikuti saja. Jadi makhluk itu mungkin senang kepada kita ya, mungkin dari energi bawaan kita ataupun mungkin dari yaitu tadi sang leluhur-leluhur kita. Nah, itu mereka makhluk-makhluk seperti itu akan senang mendampingi kita ya, tanpa harus kita melakukan maksud saya tanpa harus kita menjalani atau berjalan di dunia ke dunia praktisi ya, katakanlah seperti itu ya sobat ya. Jadi kesimpulannya itu yaitu tadi ya, tetap ada dua ya yang dinamakan khodam pendamping, itu ada dua ya. Nah, sekali lagi apapun wedaran saya tetap
fokus ya sobat ya. Tetap fokus. Mungkin ya dalam waktu dekat ini akan saya mainkan sebuah permainan kartu saya ya sobat ya, yang saya miliki ya nantinya ya. Sabar sebentar ya sobat ya. Yang jelas saya akan tetap, supaya tidak lupa, tetap akan saya beri istilahnya itu penjelasan dulu ya, wedaran-wedaran yang nantinya akan masuk ke unsur permainan saya ya sobat ya, seperti apa nantinya ya. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah saya wedarkan, apa yang sudah saya jelaskan bisa ditangkap ya, bisa ditangkap sama sobat YouTube ataupun sahabat YouTuber ataupun sahabat ruang batin ya. Mudah ditangkap, mudah dicerna, mudah difahami tentang apa itu hodam pendamping ya sobat ya. Karena saya tidak terlalu mewedar terlalu dalam ya sobat ya. Saya tarik garis-garis besarnya saja apa yang disebut yang namanya tadi ya, yang namanya hodam pendamping ya sobat ya. Seperti itu ya sobat ya. Oke, sampai di sini dulu wedaran yang saya berikan. Mugi-mugi manfaat buat kita semua, mugi-mugi dapat menambah wawasan kita yang belum istilahnya itu yang belum tahu ya penjabaran seperti ini, bisa tahu ya akhirnya ya. Dalam hal ini saya memang berbagi saja ya sobat ya, berbagi, bertukar wawasan saja ya tentang hal-hal misteri ya. Kan ini kan juga ada hubungannya tentang suatu misteri ya. Tetap dalam channel konten saya kan tetap istilahnya itu misi dan visinya itu tetap menyikap ya, menyibak atau menguak rahasia misteri ya. Termasuk hal-hal seperti astral kan juga termasuk menjadi misteri juga ya sobat ya. Jadi seperti itu ya sobat ya. Oke, tetap sahabat ruang batin, tetap semangat, tetap taburkan rasa kasih sayang, rasa saling menghargai antar sesama, tetap jalankan perintah-perintah kebaikan dari Sang Maha Kuasa ya, dari Sang Maha Pencipta, agar perjalanan hidup kita ini agar senantiasa selalu intinya mendapat suatu jalan kebaikan ya, jalan yang lurus, jalan menuju kebaikan yang tetap istilahnya itu tetap dalam ridhonya ya. Tetap kita ini diridhoi apapun perjalanan kita, karena istilahnya kedekatan kita, kebaikan-kebaikan kita semuanya akan kita yang akan istilahnya menuai ya, istilahnya seperti itu ya. Apapun yang kita jalankan dengan suatu kebaikan, maka hasilnya akan kita peroleh juga dengan kebaikan ya. Apapun yang hasilnya kita melakukan keburukan, maka kita akan menerima hasil keburukan daripada itu sendiri ya sobat ya. Oke, sampai di sini saya Dani Kasyaf mohon pamit. Akan saya sambut ke wedaran selanjutnya mengenai pembahasan suatu misteri lagi ya sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.